pagi. Perkenalkan, nama saya Debi Kurniawan dengan NIM 10 2019 075. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang tata cara pengambilan darah vena, darah kapiler, dan hitung leukosit, LED, dan hematokrit. Sebelum melakukan yang pertama yaitu pengambilan darah vena. Sebelum melakukan pengambilan darah vena, kita diharuskan untuk menggunakan APD, yaitu seperti handscoon dan masker. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu cari posisi senyaman mungkin. Kemudian tentukan vena sebelum dibendung. Setelah itu kalau kurang jelas, kita bisa meminta pasien untuk mengepalkan tangan dan pasang turniket di lengan pasien. Pemasangan turniket ini paling lama 1 menit dan jangan terlalu kencang. Apabila dalam pemeriksaan khusus seperti elektrolit dan hemostasis. Setelah pembuluh venanya terlihat jelas, maka kita bisa asepsis di daerah pembuluh venanya dari tengah ke arah medial dan jangan disentuh lagi. Apabila disentuh, maka kita ulangi lagi asepsisnya. Kemudian buka spuit di depan pasien dan bilang kepada pasien bahwa spuit ini baru. Apabila vena sudah terlihat, jangan langsung ditusuk pada vena tersebut. Akan tetapi turun setengah senti. Kalau ditusuk di situ, maka akan venanya akan terlewat. Kita bisa turun sekitar setengah senti dan spuit itu dengan derajat 10 sampai 30 derajat. Pada orang gemuk tentunya lebih dalam, bisa kita lebihkan derajatnya. Kemudian ditusuk. Bagaimana kita tahu sudah benar spuit itu sudah benar atau sudah benar? Pertama, kita bisa merasakan seperti menembus kertas dan memasuki ruangan kosong atau pas masuk ke lumen. Kalau ke jaringan, kita akan merasakan ada yang menghambat kita. Kemudian kalau kita sudah benar masuk ke lumen, kemungkinan kedua ya ada keluar darah. Maka posisi sudah benar. Kemungkinan ketiga yaitu sudah masuk ke ruang kosong, tapi darah tidak keluar. Kita bisa menarik spuit sedikit. Sesudah itu kita merubah posisi tangan yang memegang spuit dari tangan kiri ke tangan kanan. Usahakan spuit tidak melayang dan tetap terkontrol. Kemudian kita bisa menarik secara perlahan-lahan dan kita bisa perlahan sesuai yang dibutuhkan. Hisap perlahan sesuai yang dibutuhkan. Untuk turniket bisa dilepas atau tidak. Untuk yang baru sebaiknya jangan dilepas, maka akan memudahkan posisi dan akan mudah masuk ke dalam lumen lagi. Yang kedua, pengambilan darah kapiler. Sebelum melakukan pengambilan darah kapiler, kita diharuskan untuk memakai handscoon dan masker. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengambilan darah kapiler yaitu kita pilih jari yang baik, tidak ada luka, vaskularisasi bagus, bisa dipilih dari jari kedua sampai kelima. Apabila ini untuk dewasa, apabila untuk untuk bayi bisa kita pilih dari daun telinga atau tumit kaki di sisi lateral. Setelah itu kita bisa message terlebih dahulu jari yang akan kita ambil darahnya. Kemudian kita asepsis dan tunggu beberapa saat. Sambil menunggu kita bisa menyiapkan lancet. Sebaiknya lancetnya yang jarumnya berbentuk pipih atau plate, bukan jarum. Di pasaran banyak sekali jenis lancet yang digunakan sekali langsung buang, sekali pakai langsung buang. Kemudian kita bisa menusukkan lancet ke ujung jari agak lateral. Setelah itu darah akan keluar. Darah yang keluar pertama kali kita bisa usap menggunakan kapas dan jangan diperas-peras. Dan darah yang keluar kedua kali kita bisa gunakan untuk pemeriksaan. Kemudian hitung leukosit. Hitung leukosit membutuhkan alat, yaitu pipetoma leukosit. Di dalam pipetoma leukosit terdapat biji yang berwarna putih. Cara pemeriksaan
hitung leukosit ini yaitu isi pipet leukosit dengan darah sampai tanda 0,5 dan tanda 1 atau tanda 1 tergantung pengenceran yang diinginkan. Kemudian lanjutkan mengisi pipet leukosit dengan larutan tur sampai tanda 11. Sebelum mengisi kamar hitung campuran di dalam pipet leukosit harus dikocok sampai homogen, kemudian buang 2-3 tetes cairan terlebih dahulu. Pemeriksaan leukosit dilakukan dengan cara menghitung sel yang terdapat pada keempat bidang besar pada keempat sudut kamar hitung. Cara meneteskannya yaitu teteskan secara perlahan-lahan ke kamar hitung. Kemudian cara tetesan secara perlahan kemudian nanti akan merembes dengan sendirinya. Hasil tersebut bisa dilihat menggunakan mikroskop. Yang harus diperhatikan yaitu kondensornya harus diturunkan dan diafragma harus ditutup dengan pembesaran 10 kali. Setelah itu kita bisa melihat dan tinggal menghitung jumlah leukositnya. Yang keempat yaitu hitung LED. Hitung LED. Dalam penghitungan LED kita membutuhkan alat yaitu pipet Westergen, darah EDTA, ball filler, dan aparatus Westergen. Yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan fungsi pena. Isi botol penampung dengan 0,5 ml larutan natrium sitrat. Tambahkan 2 ml darah ke dalam botol penampung yang telah diisi dengan larutan natrium sitrat. Isi pipet Westergen dengan darah yang telah dicampur dengan natrium sitrat sampai garis tanda 0 dengan menggunakan ball filler. Letakkan pipet Westergen yang terisi dengan darah sampai garis tanda 0 dengan posisi tegak pada aparatus Westergen. Bacalah tinggi plasma dalam pipet Westergen setelah 1 jam, yaitu penurunan dari angka 0. Yang terakhir yaitu pemeriksaan hematokrit. Pemeriksaan hematokrit membutuhkan alat yaitu seperti Wix atau lilin, grafiknya darah EDTA, alat saintifis, dan pipa hematokrit. Yang pertama-tama kita ambil darahnya, kemudian dihomogenisasi, kemudian kita ambil darahnya dengan dimiringkan dan dipompa dan isi pipet tersebut sebanyak 3/4. Setelah itu salah satu ujung pipanya tutup dengan wax atau lilin dengan cara menempelkan salah satu ujung lilin dan putar, kemudian sediaan akan di stibius. Buka sensibiusnya dan pipa yang ada lilinnya menghadap arah karet, kemudian kita pastikan menutup dengan rapat. Setelah itu kita hidupkan mesin dan setting waktu selama 5 menit dengan kecepatan RPM 12.000. Setelah selesai jangan buru-buru dibuka. Kita diamkan selama 5 menit, kemudian baru bisa dibaca hasilnya. Kemudian pipa tersebut bisa dilihat bawah yaitu bawah terdiri dari darah berada di bawah dan yang di atas adalah plasma. Setelah itu pipa tersebut bisa ditempelkan di grafik secara tegak lurus. Di antara darah dan plasma ada garis. Kita bisa menarik ke kanan atau ke kiri untuk bisa mendapatkan hasil hitungan hematokrit. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.